Yo 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 yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama saya. Kita masih di latihan soal SBMPTN untuk kita mempersiapkan diri menghadapi tes SBMPTN yang akan dilangsungkan pada bulan Juli mendatang. Jadi masih ada waktu tersisa teman-teman. Marilah kita gunakan waktu tersisa ini untuk memperbanyak latihan, memperbanyak membaca dan mencari tahu referensi yang terakurat gitu ya, yang tajam dan setajam silet gitu ya. Dan kali ini kita masuk ke pertemuan yang ke-11 atau 12 ini ya, 11 atau 12, karena beberapa waktu yang lalu sudah saya buatkan video-video persiapan kita menghadapi SBMPTN untuk soal-soal TPS. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa soal yang muncul di SBMPTN tahun ini adalah soal TPS, yaitu tes potensial skolastik. Jadi matriknya seperti ini sudah disampaikan di kisi-kisi, silakan teman-teman lihat lagi video saya yang sebelumnya. Dan pada pertemuan ini kita akan belajar menghitung, mencari tahu deret geometri ya. Deret geometri, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah saya bahas itu mengenai operasi bilangan. Di sini sudah saya bahas berapa nilai A yang ketika dibagi 3 hasilnya bilangan prima. Kemudian di sini juga saya sudah bahas, silakan teman-teman lihat lagi video saya yang sebelumnya. Berapakah nilai yang mungkin dari 2 dibagi 10 min X di antara option yang ini. Nah, yang nggak mungkin itu adalah 0. Kenapa? Karena pembilang ini kan bukan 0, penyebut 0. Nah, nggak mungkin kalau penyebutnya bukan 0. Kalau pembilangnya bukan 0 itu hasilnya 0. Kenapa? Karena kalau sesuatu bilangan yang selain 0 itu gak akan menghasilkan 0 teman-teman ya, kecuali 0 dibagi dengan bilangan yang lainnya. Nah, baru menghasilkan 0. 0 dibagi 1, 0 dibagi 2, 0 dibagi 3 dan seterusnya. Kecuali 0 bagi 0, karena 0 bagi 0 adalah tak tentu teman-teman ya. Di sini juga saya sudah mengoperasikan bentuk akar, yang mana ketika penjumlahan 2 bentuk akar lalu dikuadratin, sudah kan, mudah itu. Kita juga sudah mencari berapa nilai yang mungkin dari X dan Y yang sudah ditentukan. X-nya lebih dari 1 dan Y-nya kurang dari 7, kemudian Y-nya lebih dari 3 dan kurang dari 6 itu. Kemudian juga kita sudah belajar geometri dasar ini untuk sudut ya teman-teman. Kali ini kita akan menghitung deret geometri teman-teman, dimana materi ini sudah pernah kita pelajari saat kita duduk di SMP sama SMA gitu. Oke, kita lanjut aja, soalnya kita kerjakan bareng-bareng. Nomor 1 nih, sebuah mobil dibeli dengan harga, nah ini soal teman-teman perlu kita kali soal yang agak sedikit hot ya, jadi nanti akan diupdate soal di sini untuk SBMPTN. Tergantung banyaknya penonton gitu ya. Kalau penonton semakin banyak, maka soalnya akan dibuatkan lagi yang lebih banyak, yang lebih hot dan lama lagi teman-teman ya. Ini hanya pemanasan saja dulu untuk soal yang sederhana materi geometri ini. Sebuah mobil dibeli dengan harga 80 juta. Setiap tahunnya nilai jualnya menjadi 3/4 dari harga sebelumnya. Oh iya dong, karena kalau kita beli barang elektronik itu setiap tahun semakin murah, bukan semakin mahal ya. Berbeda kalau kita berinvestnya di properti atau tanah seperti rumah, itu nanti semakin lama semakin mahal ya. Dan juga emas bisa jadi, itu kalau di emas bisa mahal nanti tiap tahunnya. Beda dengan kita investnya di dalam bentuk lain seperti barang elektronik seperti ini, pasti menyusut itu namanya ya. Berapa nilai jual setelah dipakai 3 tahun ya, apalagi kalau sudah dipakai ya, disimpan saja pasti menurun harganya ya, apalagi dipakai terus menerus selama 3 tahun. Nah ini karena di sini kuncinya ada 3/4 dari sebelumnya, berarti ini rasio teman-teman, R perbandingannya berarti rasio, berarti 80 juta itu udah suku pertama. Jadi ada orang ceritanya membeli mobil ya, kita lukiskan dulu ya, beli mobil gitu teman-teman. Mobilnya begitulah, anggap ini mobil bagus gitu ya, Lamborghini misalkan ya. Oke, ini Lamborghini ini teman-teman. Nah, versi mana nih, versi di mana aja lah, bebas gitu ya. Nah pada saat dia membeli itu adalah suku pertama teman-teman. Ini dia membeli ini, dia tentunya ini suku pertama. Harganya berapa? Harganya 80 juta teman-teman. Nah, yang ditanyakan adalah harga mobil setelah 3 tahun, berarti tahun kedua, tahun ketiga, 1 tahun, ini U2 berarti ya, tahun ke 2 tahun ke sini U3 berarti U4. Oh ternyata setelah 3 tahun itu ini kita sama aja mencari dengan U4 nih, dimana turunnya itu selalu 3/4 dari sebelumnya. Ini juga 3/4 dari sebelumnya, ini juga 3/4 dari sebelumnya. Nah, boleh kita kerjakan manual juga boleh. Harga suku kedua berarti itu adalah 3/4 kali 80 juta teman-teman. Nah, itu harga suku mobil kedua. Berarti 80 bagi 4 aja dapat berapa? 20 kan? Berarti 60 juta. 60 juta itu tahun kedua.
setelah 1 tahun. Setelah 2 tahun berarti U3, berarti 3/4, bukan dari 80 juta tapi dari 60 juta teman-teman. 60 juta ini anggap nolnya banyak ya, tulis 60 bagi 4 kan dapat 15 kali 3 45 juta teman-teman. Jauh kan, 15 juta nurunnya 80 juta. Ini menyusut coba awalnya harga pertama kan 80 juta nih, turun ke sini 20, turun ke sini ternyata 15 ya. Dan setelah 3 tahun, ini tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, berarti 3/4 kali 45 juta teman-teman. 45 juta susah dibagi ke sini, berarti langsung aja kalikan 135 juta. 135 juta dibagikan 4, berarti 135 bagi 4 aja teman-teman, dapat 3 kali 4 12 ya, 15 bagi 4 itu dapat 7, berapa ya, 3 juga 12, sisa 3, 30 bagi 4 dapat 7, terus ini ke sini 28 25, ternyata 33 juta 750. Boleh kayak gini juga teman-teman ya. Kalau ini kita kerjakan dengan cara manual teman-teman, berarti jawabannya ini 33 juta 750. Atau teman-teman juga kan sudah punya, kita sudah tahu bahwa yang ditanyakan setelah 3 tahun, berarti setelah 3 tahun dan suku 4, berarti yang ditanyakan U4. Dimana kita tahu rumusnya U4 itu kalau di geometri itu AR. Nah, selalu AR gitu teman-teman ya cara mengingatnya. Ini angka berapa? 4 kurangi 1 3. Nah gitu. Ternyata sama aja dengan kita mencari AR pangkat 3. A nya 80 juta, oke, R nya itu 3/4 pangkatin 3, berarti 80 dikali 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 berarti 16, berapa tuh, 64. Nah gitu boleh ya teman-teman. Bagi 8, coret 64 bagi 8 dapat 8 bagi 10 kan, 10 di sini. Bagi juga nih dapat 4, ini 5. Nah, sama aja, 5 kali 27 juta dibagi 4 berapa, 135 dibagi 4 tuh, sama nggak? Sama ya. Jadi boleh banyak jalan menuju Roma pokoknya teman-teman. Boleh cara manual seperti ini. Kalau teman-teman nggak tahu jawabannya, boleh pakai cara kayak gini gitu teman-teman. Begitu mudah kan? Udah, lanjut soal nomor berikutnya, sama soal yang terakhir ya. Untuk sementara saya hanya bisa berbagi 2 soal dulu. Nanti tergantung banyak penonton. Kalau semakin banyak penontonnya maka akan semakin semangat untuk membuat soal lagi gitu ya. Kalau gak ada yang nonton, kasihan yang membuat soalnya. Siapa yang kasihan? Siapa yang membuat soal? Saya. Berarti siapa yang kasihan? Saya gitu ya. Oke gitu. Soal yang kedua nih, kita lihat soal yang terakhir. Sebuah bila, kok sebuah bila, bola ini, sorry ini harusnya pakai O ya, bola ya, nggak pakai I ya, tuh salah yang ngetik. Siapa yang ngetik? Saya, berarti salah saya gitu teman-teman. Oke, I'm sorry. Ini sebuah bola jatuh dari ketinggian 10 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Begitu seterusnya hingga bola berhenti. Jumlah seluruh gitu. Lintasan bola adalah berapa nih? A 60, B 65, C 70, D 75, D 80. Oke, ilustrasi ini seperti ini teman-teman. Saya punya bola. Nih, ada bola di bola dijatuhkan dari ketinggian 10 meter berarti ke bawah. Kemana? Ke lantai ya, ini lantai, ini adalah lantai gitu ya, lantai kan. Dia mantul, berapa mantulnya? 3/4 dari sebelumnya. Terus mantul 3/4 dari sebelum, 3/4 dari sebelum, 3/4 dari sebelum kan, ini 3/4 dari sebelum, terus 3/4 dari sebelum, terus sampai dia. Nah yang ditanyakan adalah panjang lintasan ini. Nah ini dia yang biru ini, garis yang biru. Jadi yang ditanyakan adalah blue line ya, garis biru ya, garis biru ini. Bagaimana? Oh, karena dia itu tidak sampai berhenti, berarti ini panjang sehingga bola berhenti, berarti S. Berarti ini panjang lintasan tak hingga, berarti boleh pakai S panjang lintasan. Itu rumusnya adalah A dibagi 1 min R. A itu suku pertama ini ya. Suku pertama itu adalah suku yang ini nih. Pertama kali dia jatuhkan, berarti 10 dibagi 1 dikurangi, rasionya berapa? 3/4 kan? 3/4. Berarti ini 10 dibagi. Nah, cara mengurangi ini, awas. 1 dikurangi 3/4 kan ini samakan penyebutnya ya. Per 4 kurangi per 4. Di sini tuh kan ada angka 1, cuman nih. 1 itu kan 1/1, 4 bagi 1 4. Kali 1 4. Oh, jadi 1 itu 4/4. 4 bagi 4 1 kali 3 3. Jadi berapa tuh? 1/4. Kok 1/3? 1/4. Berarti ini 1/4.
berapa nih, 1 kali 4 gitu kan ya, 1 dikurangi 3/4, 1/4. Namun ini kalau panjang lintasan ini ya. Kalau ini dari rumus GMS terhingga teman-teman, tapi masalahnya kan ini terhingga. Nah maka ini nggak dipakai rumus ini ya teman-teman. Jadi A nya 10 itu, tapi cara apa? Jadi cara cepatnya gini, kita pakai cara cepat. Gimana cara cepatnya? Gampang nih caranya. Kalau begitu lihat, kalau dia bolanya itu yang ditanyakan adalah panjang lintasan, seluruh lintasan, berarti S panjang lintasan ya, S itu kan jumlah, sum itu panjang lintasan. Maka rumusnya adalah suku pertama A kalikan dengan gini aja lah, cara cepat, nggak mau pakai rumus juga nggak apa-apa, boleh. Ini kan 10 ya, 10 ya udah, 10 kalikan dengan 3/4. 3 tambahin 4 berapa? 3 tambah 4 berapa tuh? 10 kali 7 berapa? Iya betul, 70. Udah gitu teman-teman ya. Pokoknya kalau 200 meter, misalkan ketinggiannya 200 meter, kemudian dia memantul 2/5, ya udah 2 ditambah 5. Berarti 7 kali 2 14, 1400 meter gitu teman-teman. Jadi jawaban yang lewat soal ini adalah yang C. Nah udah kan? Udah. Jadi ya itu dulu sementara ya. Jadi insya Allah nanti akan dibuatkan lagi video-video yang lebih hot lagi, yang lebih sulit lagi, yang lebih menarik lagi. Tergantung banyak yang menontonnya gitu. Jangan sampai video ini nggak ditonton, kasihan yang membuatnya gitu ya. Oke teman-teman, barangkali saja yang sudah dikatakan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dapat menambah sedikit wawasan tambahan pengetahuan untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi tes SBMPTN. Dimana di soal tes SBMPTN kalau ini yang muncul soal itu hanya TPS saja, yaitu tes potensial skolastik yang terdiri dari sub 4 dan 4 subtes, ya antaranya adalah pengetahuan kuantitatif, dan ini soal masuknya ke pengetahuan kuantitatif. Nah, oleh sebab itu teman-teman jangan sampai nanti memperbanyak latihan, memperbanyak membaca namun tidak sesuai dengan apa yang harus dibaca, makanya nanti banyak soal yang tidak muncul. Jangan sampai seperti itu ya. Pokoknya banyak referensi, banyak membaca, cari lagi informasi dari yang terakurat, padat, dan setajam silet gitu ya. Oke, barangkali itu saja dulu yang bisa diberikan seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, semoga berhasil. Jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.